Yang dipanggil boleh mengacungkan tangan. Oke. Linda, Andin, Natisa, Resa, Rosa, Ocha, Dian, Novi, Mesha, Nada, Nadia. Oh, itu ada ya Nadianya ya. Nadia apa ini? Nadia R. Satunya Nadia J. Dero. Ani. Jessica. Aulia. Gina SSS. Andin. Nadia. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa yang main di kelasnya? Alvira. Alvira. Yang Mau apa yang mau kuliahnya? Mas. Yang mau BAB. Oh, ngokok. Panggilan alam. Siapa yang nggak masuk tadi? Jiwa. Jiwa kemana sakit? Apa izin? Izin. Izin. Oke. Berarti yang izinnya cuma satu ya? Oke, berarti yang lainnya pada masuk sekolah, alhamdulillah. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ada urusan semoga urusannya dilancarkan. Setelah pemanggilan kita salam. Oh, ini Alvira ya? Ya. Udah pupnya Alvira. Ya udah. Oh, ya. Kalau mau pup bilang aja nggak apa-apa, nanti daripada punya di kelas ya. Mau sekolah. Oke. Untuk materi sekarang kita akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Pedoman kita ya, pedoman kita, pedoman hidup. Coba, apa yang kalian tahu tentang Al-Quran? Mushaf, apa lagi? Coba. Pedoman hidup. Ini apa lagi? Kitab. Kitab apa? Tiap agama. Apa? Kalamullah, ya, kalam Allah. Apalagi? Apa? Apa? Ini nggak apa-apa. Apa? Pemimpin. Pemimpin apa? Apa? Jalan hidup. Iya, jalan hidup bisa. Apalagi? Petunjuk hidup. Petunjuk, benar. Apalagi? Oke, benar. Yang tadi kalian sebutin ada. Coba ada yang tahu apa surat yang pertama diturunkan? Ayat berapa? Bukan surat Al-Fatihah ya. Bentang surat Al-Fatihah surat pertama, tapi bukan Al-Fatihah. Karena yang pertama diturunkan itu adalah ayat pertama surat Al-Alaq apa? Di sini buku. Saya mau ke Jakarta naik sepeda. Untuk sarapan. Makan hidup untuk bermakna. Al-Quran hadis sebagai pedoman. Maksudnya pedoman itu misalnya kayak gini ya. Misalnya si Alifa nih. Si Alifa ada masalah misalnya. Ada masalah tentang apa ya? Tentang apa? Kamu punya masalah nggak? Nggak punya masalah? Aku aja punya masalah, nggak punya masalah hidup. Pengen mundur. Pengen mundur nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh mundur beneran. Misalnya nih kita ada, misalnya ada masalah. Masalahnya tentang ingin berpikir lah, ingin apa misalnya. Misalnya kalau kita banyak masalah, coba kita untuk membuka Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada semuanya. Misalnya kita lagi sakit hati, misalnya lagi keras hati misalnya. Oleh keras hati misalnya, nah tinggal baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada obat hati di sana. Jadi karena pedoman hidup pasti semuanya ada di situ. Terus tadi satu lagi pantunnya, siang-siang pergi ke taman. Cakep. Di rumah. Cakep.
sebagai agama yang dibawanya, merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan paling benar. Nah, Allah memberikan kitab kepada umat manusia itu adalah kitab Al-Quran. Ya, semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadisnya. Jadi semua itu ada di dalam Al-Quran, baik petunjuk yang benar ataupun yang lurus semuanya. Karena Al-Quran itu tidak pernah salahnya gitu. Al-Quran menjadi petunjuk yang jelas dan pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena dengan itu, hadis memiliki peran penting untuk memberikan rincian dan penjelasannya. Nah, Al-Quran itu kan harus, misalnya kita hanya membaca Al-Qurannya saja dan membaca artinya. Belum tentu kita bisa mendalami apa sih maksudnya dari itu. Makanya dengan itu, jika kita belajar Al-Quran, maka harus dibarengi dengan hadis. Seseorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya kepada Allah, kepada hadis sebagai sumber ajaran Islam. Jadi kita jika sudah sumber ajaran Islam yang pertama adalah adalah Al-Quran. Yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Jadi Al-Quran yang hadis itu berdampingan gitu loh, berdampingan. Ngerti nggak? Oke. Setelah itu coba kalian buka surat An-Nisa ayat 59. Jawab dulu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, oke, terima kasih. Di sini jelaskan bahwa kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah dan kepada Rasul. Karena itu, jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita sebagai umat Muslim salah satunya harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Supaya lebih jelas, misalnya, supaya lebih gampang, kita coba harus menerapkan bacaan hukum tajwid. Salah satunya di sini yang akan kita bahas adalah tentang tentang apa nih? Tentang apa ini? Alif lam. Alif lam yang kalian ketahui itu terdiri dari berapa sih? 2. Ada apa aja? Alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Bentar. Qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Nih, biar kalian cepat hafalnya. Kalau Qamariyah itu ibaratkan seperti bulan. Jadi cirinya itu ada alif dan lam yang menggunakan sukun. Kalau sukun itu bentuknya seperti bulan nggak? Bulan. Itu jadi biar terhafal. Ibaratkan alif lam Qamariyah itu seperti bulan. Nah, seperti ini. Kalau alif lam Syamsiyah itu ibaratkan seperti matahari karena syamsi, tapi ibaratkan di sini seperti tadi coba tadi lihat di ayat lam yang atas
coba. Yang ada kemarinnya nih ada nih. Wa ulil amri. Nah, kita tulis di sini. Amri al-amri. Ini kan ada ibaratnya seperti bulan ya. Jadi ada alif lam yang disukun. Kalian udah paham kan alif lam kemarin dan alif lam syamsiah? Sudah. Saya ingin kalian membuat kelompok, satu kelompoknya 5 orang aja boleh. Terus setelah itu nanti kalian mencari alif lam kemarin dan juga alif lam syamsiah di kertas yang saya sediakan. Jadi nanti kalian maju ke kelompoknya untuk membawa kertas ini. Oke, sok kalian sekarang bikin meja ke kelompok dulu. 5 orang atau 6 orang. So, sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.